Setelah melakukan serangkaian ibadah dan ziarah di kota Madinah, para jamaah umroh Taqwa Travel bersiap-siap menuju kota Mekah. Di perbatasan Tanah Haram, tepatnya 11 km dari Masjid Nabawi dan 9 km dari sisi luar kota Madinah, adalah tempat yang cantik bernama Masjid Bir Ali. Dari kejauhan mulai tampak sebuah menara menyembul dari balik kerumbulan pepohonan di bawah lembah. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, lembah itu disebut Lembah Akik. Lokasi masjid tampak mengambil mikot haji dan umroh agak turun ke bawah, menuju lembah yang menghijau. Menurut sejarah, Masjid Bir Ali dibangun di tempat di mana Rasulullah pernah bernaung di bawah sebuah pohon sejenis akasia saat menuju kota Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Begitupun sekarang, setiap peziarah yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh dari arah Madinah selalu berhenti sejenak di tempat anggun ini untuk mandi, sholat sunat ihram 2 rakaat, dan mengambil niat ihram. Masjid Bir Ali dikenal dengan banyak nama. Disebut Bir Ali yang berarti kata jamak untuk sumur, karena pada zaman dahulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggali banyak sumur di tempat ini. Sekarang bekas sumur-sumur buatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tidak tampak lagi. Barangkali sudah terkubur karena pembangunan dan perluasan masjid. Masjid Bir Ali disebut juga Masjid Al-Ihram dan Masjid Al-Miqat karena fungsinya sebagai tempat berihram dan mengambil mikot bagi umat Islam yang akan menunaikan haji dan umroh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekarang kita udah berada di Bir Ali, mikotnya kita. Sebentar lagi kita akan berangkat menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Mudah-mudahan umroh kita ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Dalam pelaksanaannya seperti yang telah kita lakukan sebelumnya ketika kami berada di Madinah. Rasulullah SAW selalu singgah dan mengambil mikot di masjid ini. Begitupun sekarang para peziarah yang akan menuju Makkah mencontoh apa yang telah diteladankan oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat ihram dan akan berangkat ke Mekah. Mohon doanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد وأحرمت بها لله تعالى لا شريك لك. اللهم لك الحمد إن الحمد والنعمة
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد والنعمة لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Setelah tiba di kota Mekah, rombongan langsung ke hotel tempat berada di depan Masjid Haram. Setelah check-in di hotel, jemaah pun bersiap untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك. Tawaf dan sa'i merupakan rukun dalam ibadah haji dan umroh karena merupakan rukun jemaah berusaha agar dapat melaksanakan secara sempurna. Sepanjang tawaf, jemaah dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan berdoa. Assalamu ala Rasulillah alaihi wasallam. Allahumma bi sunnati nabiyika Muhammadin alaihi wasallam wal jannati wal jannata Subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka surah sa'yan min kulli ithmin
Azim. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah tawaf, melakukan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim. Usai tawaf, jemaah melanjutkan dengan ritual sa'i, berjalan kaki dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Saat melintas Batnul Wadi, bagi kaum laki-laki disunahkan untuk berlari kecil. Haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah. Rangkaian ibadah terakhir yang dilaksanakan dengan tahallul atau mencukur dan memotong rambut kepala. Bagi laki-laki boleh mencukur sebagian atau semuanya, sementara perempuan hanya memotong sebagian ujung rambut. Rangkaian ibadah umroh pun akhirnya bisa dilaksanakan jamaah dengan lancar, dengan harapan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini tadi kita awali berangkat dari kota Madinah, kemudian kita mikot di Bir Ali, kemudian kita langsung ke hotel dan tidak lagi istirahat di hotel, kita langsung melaksanakan umroh wajib kita pada hari ini dan kita sudah menyelesaikan umroh tersebut dan sudah sa'i, kemudian semuanya sudah tahallul. Maka telah menjadi tempat berkumpulnya umat Islam terbesar. Setelah proses pemugaran Masjidil Haram, area lingkaran Ka'bah untuk pelaksanaan tawaf diperkirakan mampu menampung 130.000 jamaah. Suasana Masjidil Haram yang sangat ramai, terutama saat-saat waktu sholat fardu. Para jamaah Masjidil Haram hilir mudik mencari tempat untuk melaksanakan sholat.
Jika mau mendapat tempat sholat di dalam masjid, ada baiknya para jemaah bersiap-siap 1 jam sebelum azan sholat fardu. Sama halnya sewaktu di Madinah, para jemaah umroh kali ini mencoba berbuka di Masjidil Haram. Walau pihak Taqwa Travel telah menyediakan menu berbuka puasa di hotel tempat kami menginap, namun para jemaah tak ingin melewatkan suasana berbuka di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram sendiri, makanan berbuka puasa disediakan para dermawan di kota Mekah. Menu buka puasa di Masjidil Haram ternyata sama dengan menu buka puasa di Masjid Nabawi. Ada kurma, air zam-zam, teh atau kopi, dan sedikit kue khas negeri Arab Saudi. Tak lengkap rasanya ziarah ke Tanah Suci Mekah ini jika tidak singgah di Jabal Rahmah, bukit yang ada di sekitar Padang Arafah. Di Jabal Rahmah inilah diriwayatkan sebagai tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Setelah berpisah 100 tahun diturunkan dari langit ke bumi. Hingga kini bukit ini masih utuh dan terdapat dengan sebuah tugu monumen di puncaknya. Banyak jemaah yang naik ke bukit ini untuk melawat atau berdoa di situ. Jabal Rahmah terletak 25 km di tenggara kota Mekah, termasuk dalam wilayah Arafah. Di puncak Jabal Rahmah ada sebuah tugu yang menandakan titik atau tempat pertemuan tersebut. Tinggi tugu tersebut lebih kurang 8 hingga 10 meter. Untuk sampai ke tempat ini atau tugu ini, jaraknya hanya 150 meter dari kaki bukit. Waktu yang diperlukan untuk sampai ke puncak di antara 15 hingga 20 menit. Dan di sini para jemaah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar diberi jodoh atau meminta agar hubungan dengan pasangan tetap langgeng sepanjang hayatnya. Supaya kita dapat jodoh, dapat bisa kesini kembali. Beli rezeki yang banyak. Ya, kami sekarang lagi di Jabal Rahmah di Padang Arafah. Kami sedang melakukan tur keliling Mekah, ingin mengetahui sejarah-sejarah umat Islam di daerah ini. Kami berdoa semoga percintaan kami berdua dengan wanita maksudnya seperti tiang ini yang tidak pernah pudar, tidak pernah roboh sampai hari kiamat nanti. Jabal Rahmah yang berarti bukit penuh rahmat selalu dipenuhi pengunjung karena memiliki sejarah penting dalam Islam. Ada juga yang meriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim mengenalkan kepadanya tempat-tempat ibadah. Di bawah kaki bukit ini terdapat bekas peninggalan mata air Zubaidah yang dulu digunakan untuk memberi minum jamaah haji dan sebuah masjid As-Syahrat yang diriwayatkan disinilah Rasulullah SAW pernah berhenti wukuf pada saat haji wada dan telah turun ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Kita pada saat ini sekarang berada di Jabal Rahmah bersama teman dari Taqwa. Kita bisa sampai dapat tilas jejak Rasul masuk ke
Nabi kita yaitu Adam yang ditemukan di Jabal Rahmah ini. Di Bukit Jabal Rahmah sendiri ternyata banyak para pedagang lokal yang menjual pernak-pernik untuk oleh-oleh. Para jamaah sendiri banyak yang membeli oleh-oleh di Jabal Rahmah ini. Pak, lagi ngapa Pak kita Pak? Sedang beli tasbih ini nah. Untuk beramal. Ngapa jauh dan beli di sini? Ini kayu apa ini? Kayu apa ini? Kayu apa ini? Kayu apa? Kayu koko. Ini kayu koko tidak ada di tanah air gitu. Satu-satunya ada di Jabal Rahmah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berada di Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Sudah sekian ratus tahun terpisahkan, akhirnya dipertemukan oleh Allah SWT di Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Ada doa enggak Pak kita tadi Pak? Alhamdulillah sudah berdoa supaya rumah tangga tetap rukun, kemudian keluarga-keluarga yang diberikan jodoh yang dapat membawa kebaikan, yang membawakan kebahagiaan bagi keluarga, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Wa ni'matanak wal mulkana syarikana. Nah pemirsa, sampai di sini dulu persiaran umroh PAL TV Taqwa Travel. Dan jangan lupa saksikan terus perjalanan umroh travel Taqwa dan PAL TV di episode selanjutnya. Wa ni'matanak wal mulkana syarikana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا